Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Andy Mutual, saya berasal dari Sekolah Budi Dharma. Kini saya duduk di jenjang kelas 2 Sekolah Menengah Atas. Ya. Jadi teman-teman yang saya hormati, ya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dan keadaan sejahtera, makmur, sentosa ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, saya tetap mengingatkan teman-teman agar tetap mematuhi protokol kesehatan pemerintah, menjaga kesehatan, untuk bersama-sama kita melawan pandemi COVID-19 cepat berakhir ya teman-teman. Nah, pada pembahasan video kali ini saya akan membahas salah satu materi yang dibahas, yang dipelajari dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yaitu materi renang ya. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu pasti tentang materi renang. Kita dari SD, SMP, SMA selalu bertemu dengan materi ini. Mungkin nggak kenal dekat juga teman-teman dengan materi ini ya. Cuma saya akan tetap mengingatkan teman-teman supaya yang tidak paham menjadi paham, yang paham menjadi lebih paham lagi tentang materi ini ya teman-teman. Jadi sebelum kita harus paham apa itu renang ya. Renang itu adalah suatu aktivitas di air atau di kolam yang diatur sedemikian rupa, yang di setting sedemikian rupa sehingga teratur sesuai dengan pergerakannya di air ya, bisa bergerak di air gitu. Itu yang dinamakan dengan berenang secara sederhana melalui bahasa sendiri ya teman-teman. Nah, jadi renang ini merupakan kombinasi dari 4 hal, yaitu gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan tubuh, dan cara kita mengambil nafas ya. Renang untuk materi kelas 11 atau kelas 2 SMA hanya dikenal 4 jenis renang saja, yaitu renang gaya bebas, renang gaya dada, renang gaya punggung, dan renang gaya kupu-kupu ya. Renang gaya kupu-kupu ini paling sulit dibanding dengan gaya 3 renang sebelumnya. Sedangkan gaya renang bebas menjadi acuan utama yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mengenal jenis gaya-gaya renang lainnya. Nah, adapun tujuan daripada renang itu sendiri, ya. Jadi renang itu bukan hanya sebatas untuk mendapat prestasi, untuk mengejar kesenangan main-main di air, bukan teman-teman. Ada tujuan-tujuan khususnya dalam hal olahraga ya, seperti satu, untuk meningkatkan kapasitas tubuh kita, fisik kita. Kedua, untuk menyegarkan jasmani kita ya. Dan yang ketiga, untuk membina kita hidup dalam pola kehidupan sehat ya. Dan yang keempat adalah membentuk atau mengembangkan fisik kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih ideal. Jadi maaf teman-teman, maksudnya renang teman-teman ya. Jadi renang itu bukan hanya semata renang main-main atau main di air kepak-kepak, bukan teman-teman. Ada tujuan-tujuannya, ada manfaat-manfaatnya, ada prinsip-prinsipnya, ada juga keuntungan-keuntungannya ya. Jadi bukan hanya semata untuk mengejar prestasi, untuk main-main, tidak ya. Ada ketentuan-ketentuannya dalam hal olahraga ya. Nah, ada pun manfaat dari renang itu sendiri bagi diri kita teman-teman. Seperti satu, itu untuk meningkatkan kualitas jantung kita ya, memperlancar peredaran darah kita. Itu yang manfaat pertama bagi fisik kita kalau kita berenang. Karena ketika kita berenang, jangan salah teman-teman, berenang itu sebenarnya mengeluarkan energi yang banyak juga ya teman-teman. Jangan salah teman-teman, jangan kira berenang itu mudah, asik, bukan. Sebenarnya berenang itu juga mengeluarkan energi yang sangat tinggi, energi yang sangat banyak, sehingga bisa kita gerak di dalam air itu ya teman-teman. Karena air itu banyak hambatannya gitu. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan kapasitas vital paru-paru kita ya. Bagaimana kita bisa bertahan napas banyak, bagaimana kita bisa mengolah napas kita, bagaimana kita bisa teman-teman mensirkulasi udara kita di paru-paru ya, bagaimana manajemennya, itu semua terdapat di olahraga renang ya teman-teman. Terus yang manfaat ketiga adalah untuk mengisi otot kita ya. Jadi dengan kita berenang, energi yang dikeluarkan banyak, usaha yang dikeluarkan juga banyak ya, itu membakar semua lemak, membakar semua kalori dalam diri kita ya, sehingga kita menjadi lebih ideal ya. Tadi saya juga sebutkan di awal tentang tujuan olahraga renang. Jadi bisa bedakan teman-teman ya, tadi 4 tujuan renang dan 3 manfaat renang bagi diri kita ya. Kalau ada manfaat-manfaat lain itu juga banyak juga ya, dalam renang juga banyak manfaat lain yang mungkin kalau teman-teman ingin ketahui juga bisa search di internet. Tapi 3 aturan pokok, 3 manfaat pokok itulah yang pasti akan kita dapatkan kalau kita berenang dengan benar pada diri kita sendiri ya. Nah, pada kesempatan yang akan datang ya teman-teman, selanjutnya saya akan membuat suatu video, yaitu saya akan mempraktekkan cara berenang
untuk gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami sebenarnya berenang dari keempat gaya itu bagaimana cara membedakannya dan sebagainya, yang akan saya sajikan di video berikutnya ya. Selamat menyaksikan teman-teman, terus kita belajar berolahraga, terus kita belajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, terus kita melatih diri kita menjadi lebih sehat dengan pola hidup sehat, terutama di masa pandemi ini, supaya imun kita kuat, sehat kita bertambah. Salam olahraga. Gerak renang gaya bebas. Gaya bebas yaitu berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun. Sementara, kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah permukaan air. Gerak renang gaya dada. Renang gaya dada atau chest stroke atau gaya katak adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah kaki menendang ke arah luar, sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedang berenang sehingga disebut gaya katak. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air setelah 1 kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Gerak renang gaya punggung. Gaya punggung adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang napas dengan mulut atau hidung. Sewaktu berenang gaya punggung, posisi wajah berada di atas air, sehingga perenang hanya melihat atas dan tidak bisa melihat ke depan. Gerak renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu adalah salah satu gaya berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Sementara kedua belah kaki secara bersamaan menendang ke bawah dan ke atas seperti gerakan sirip ekor ikan atau lumba-lumba. Udara dihembuskan kuat-kuat dari mulut dan hidung sebelum kepala muncul dari air, dan udara dihirup lewat mulut ketika kepala berada di luar air. Oke teman-teman, sudah saksikan tadi ya bagaimana cara kita untuk berenang dengan gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu ya. Keempat gaya tersebut bervariasi, memiliki keistimewaannya tersendiri, memiliki kemudahannya tersendiri, dan memiliki kesulitannya tersendiri ya teman-teman. Jadi saya harap dengan video saya tadi dapat membawakan informasi manfaat bagi teman-teman supaya mengenal lebih dalam apa yang dimaksud dengan renang itu sendiri. Bagaimana cara kita melakukan olahraga renang dengan baik, benar, dan tepat. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Terus tetap saya ingatkan teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan pemerintah supaya kita bersama melawan pandemi COVID-19 secara bersama-sama yang sangat merusak tatanan kehidupan kita ya. Dengan kita saksikan ya, pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh dan merusak tatanan kehidupan kita dari segi manapun. Kita menjadi terhambat, terganggu. Maka dari itu, mulailah dari diri kita, cegah COVID bersama-sama untuk memerangi COVID secara global, secara internasional, sehingga perlahan pandemi ini akan segera berakhir ya teman-teman. Itu saja saya rasa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya ada yang kurang tepat atau ada yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian teman-teman ya. Terus kita berolahraga, terus kita jaga pola hidup sehat, terus kita patuhi protokol kesehatan pemerintah, dan terus kita jaga kesehatan diri kita. Salam olahraga, sampai jumpa. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya.